Selamat sore Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 520. Kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu.
Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat Paskah untuk kita semua. Paskah adalah hari yang diagungkan Tuhan, maka selayaknya lah kita merayakannya dengan meriah. Paskah bukan semata-mata kenangan akan kebangkitan Kristus saja, melainkan sungguh merupakan perayaan kemenangan kita bersama. Dalam kebangkitannya kita pun ikut serta bangkit dari mati. Kita berdoa bersama agar perayaan ini sungguh-sungguh merupakan saat di mana kita mengungkapkan secara sempurna persatuan kita dengan Kristus yang telah bangkit mulia. Dan supaya hal itu sungguh semakin boleh kita alami dalam kehidupan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperjuangkan hidup berserahan di dunia ini. Tentu kita boleh bersyukur bahwa kita telah melewati masa prapaskah ini selama 40 hari, dan dengan belas kasih Tuhan kita semakin akan bersatu dengannya, karena kita senantiasa datang kepadanya untuk membuka hati kita, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Maka supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan itu, mari hadapannya kita hening, menyadari diri kita, seraya membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang ingin kita doakan pada kesempatan ini. Mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, juga mereka yang mohon dalam perjalanannya perlindungan bersama keluarga untuk senantiasa mendoakan supaya Tuhan mendampinginya, melindunginya dalam perjalanan sehingga mereka boleh tiba di tujuan. Tak lupa pula kita doakan mereka yang sakit, terlebih mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan. Mari kita hening sejenak memeriksa batin kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Dan juga bagi mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami dan meminta doa dari kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Victime Paschali laudes, Himmolen Christiani, Agnus redemptor fes, Christus innocens Patri, reconcilia fit peccatores, Mors et
pesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kata Paskah itu sendiri artinya bangkitkah? Kalau diberikan pengertian, Paskah itu adalah diambil dari bahasa Ibrani yang mempunyai arti melangkah dan melewati. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat hal itu, Paskah Yahudi adalah pembebasan dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji, tanah Kanaan. Lalu apa yang terjadi di sana adalah ada korban, yaitu korban anak domba. Darahnya ditaruh di atas pintu rumah dan darah itu menjadi tanda dan akhirnya Tuhan lewat. Dan dengan demikian apa yang menjadi tulah pada saat itu, bahwa anak sulung dari bangsa Israel yang ada di tanah Mesir pada saat itu tidak dibunuh. Secara singkat seperti itu, dan itulah dikatakan Tuhan lewat.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bagi kita tentunya kalau kita merayakan Paskah itu berarti bahwa kita telah melewati sesuatu yang bagi kita menumbuhkan harapan yang besar, dan juga harapan itu akan memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi kita, dan itulah yang kita rayakan. Dan lewat bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa Paskah adalah kita merayakan saat maut yang datang kepada Yesus, dan hal itu dilewati hal itu dalam seluruh kehidupan. Dengan kata lain, Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar menjadi sukacita bagi seluruh umat manusia. Kita tahu bahwa hidup manusia di dunia ini terancam oleh berbagai macam penderitaan dan kejahatan. Dan dalam kitab suci ancaman itu disebut sebagai musuh. Maka pewartaan kerajaan Allah oleh Tuhan Yesus berarti mengalahkan musuh-musuhnya. Dan musuh-musuh itu adalah satu, dosa. Kemudian juga mungkin penyakit, penderitaan, kuasa setan dan kematian. Maka Tuhan Yesus mengatakan mengalahkan semua musuhnya dengan mengampuni dosa, menyembuhkan penyakit dan penderitaan, mengusir setan-setan dan membangkitkan orang mati. Dengan tindakan-tindakannya itulah Tuhan Yesus mengalahkan semua musuhnya dan melewati semuanya itu. Tidak ada yang menghalanginya. Dan menurut Rasul Santo Paulus, musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus ialah maut, yang kita dengarkan dalam bacaan pada hari ini. Mengapa dikatakan maut adalah musuh terakhir? Karena dua musuh besar lainnya yang lebih dahulu dikalahkan oleh Yesus ialah dosa dan setan itu sendiri. Maka misteri karya keselamatan Allah Bapa melalui Yesus Kristus putranya ini diceritakan dalam bacaan kitab suci yang kita dengarkan. Dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana Santo Paulus mewartakan Injil kepada Kornelius dan keluarganya. Kornelius adalah seorang kepala pasukan Romawi, sehingga ia dan keluarganya adalah orang asing, yaitu orang Italia yang berada di Galilea sebagai perwakilan penjajah Romawi pada saat itu. Dalam Kisah 10 ayat 1. Ia adalah seorang yang saleh, suka memberikan sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah dalam Kisah 10 ayat 2. Kepada orang asing itulah Petrus diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil kebangkitan Kristus yang menebus dosa seluruh umat manusia. Petrus berkata kepadanya, sebagai kepala pasukan keamanan pastilah kamu tahu apa yang terjadi mulai dari Galilea dan seluruh Yudea sesudah Yohanes mengajarkan bahwa orang perlu dibaptis. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dengan kekuatan. Yesus itu kemudian dibunuh dengan digantung di kayu salib. Tetapi ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesudah wafat, dan kami adalah saksinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, dan dalam bacaan kedua dari surat Santo Paulus kepada umat di Kolose, dinasihatkan tentang hidup menurut iman akan Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Kita semua yang telah dibaptis telah hidup baru, dan hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maka nasihat Paulus adalah arahkanlah perhatianmu kepada harta surgawi, bukan kepada yang di dunia ini. Kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Allah bersama Kristus. Maka arahkanlah perhatianmu kepada yang di atas, tempat Kristus memerintah di sorga.
Maka makna terdalam dari perayaan Paskah adalah bahwa kita menyadari kembali martabat kita sebagai umat Kristiani, utamanya umat Katolik, sebagai murid Kristus dan putra-putri Allah Bapa sendiri. Kita menggabungkan diri dalam kesatuan gereja dan dibaptis. Lalu kita menghayati iman kita yang hidup, bahwa kebangkitan Kristus telah mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh rohani atau menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dalam tubuh Yesus yang fana dibangkitkan, kita mengambil bagian untuk hidup mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dan dalam bacaan Injil, Yohanes ingin memperdengarkan dan memberikan pengalaman para murid, khususnya pada wanita yang pergi ke makam Yesus pada pagi sekali pada hari pertama minggu itu. Mereka mengalami peristiwa yang luar biasa. Mereka bingung, heran, takjub, tidak mengerti dan tidak mampu untuk memahami apa yang sedang terjadi. Mereka menemukan kubur Yesus kosong. Jenazahnya tidak ada di tempat. Kain penutup jenazah itu dilipat rapi dan sudah tidak berada di tempatnya. Mereka menemukan kubur itu sungguh menjadi kosong dan jenazah Yesus mereka tidak tahu di mana. Kemudian perlahan-lahan Tuhan Yesus yang bangkit menuntun iman mereka semua untuk memahami apa yang sedang terjadi. Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya berkenan melakukan karya-karya besar dalam peristiwa Paskah bagi mereka. Yesus Kristus yang telah disalibkan 3 hari sebelumnya kini hidup dan menyertai para muridnya, dan inilah hari-hari pertama iman Kristiani ditumbuhkan oleh Tuhan. Setiap kali kita merayakan Paskah, maka kita diajak kembali kepada permulaan iman kita dan iman gereja seluruhnya, dan itulah yang sekali lagi akan diingatkan kepada kita lewat pembaharuan janji baptis nanti. Inilah hari yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Haec dies quam fecit Dominus. Lalu pujian Paskah pada kesempatan ini sungguh memberikan makna yang sangat mendalam, yang terus-menerus tentunya bagi kita menjadi sesuatu yang setiap saat, hai umat Kristen, pujilah Kristus sang korban Paskah, sang penebus domba, Kristus yang tak berdosa mendamaikan kita dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang, sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan, kubur dan kemuliaan sang Kristus yang hidup serta bangkit. Saksinya lah malaikat, kain peluh dan kain kafan yang tidak ada di tempatnya. Kristus harapanku bangkit mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian. Kaulah Raja pemenang, kasihanilah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kiranya dengan kesetiaan dan ketaatan kita setiap saat kita nyatakan hal ini, kita kenangkan karya penebusan kita. Untuk itu mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sejauh mana sungguh kita boleh mengalami Paskah pada tahun ini menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan dan menggairahkan dalam seluruh kehidupan. Tentu hal ini hanya bisa kalau kita berangkat dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana kegembiraan itu muncul
bagi kami mungkin para imam, pada saat ditempatkan di suatu tempat yang terasa berat dan sulit, dan dalam situasi yang paling berat dan paling sulit itulah, lalu kami mampu dan bisa untuk melewati semuanya itu. Itulah kegembiraan dan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dalam karya pelayanan. Mungkin juga bagi Bapak Ibu, sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, kalau berhadapan dengan situasi yang paling berat dan paling sulit, bahkan kalau mau dikatakan dosa yang paling mengotori dalam seluruh kehidupan, dan kita mampu dan bisa lewat dari seluruh situasi itu, menurut saya itulah kebangkitan yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Bagi kita anak-anak yang sungguh-sungguh punya cita-cita dan harapan, dilihat dari sudut manusia mungkin kita tidak bisa dan tidak mampu, tetapi ternyata kita bisa melewatinya. Misalnya saja, menurut pandangan orang, masa si ini bisa pergi studi di tempat yang jauh, di luar negeri misalnya, atau di tempat yang hanya untuk orang yang berduit. Tapi ternyata kita bisa dan kita mampu. Bukankah itu karena seluruh usaha dan seluruh keyakinan, seluruh harapan dan cita-cita kita bisa letakkan, dan dalam hal itu kita tidak mengandalkan diri kita, tetapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Dan supaya Tuhan sungguh menjadi andalan kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, seperti tadi malam saya mengajak kita untuk masuk dan melihat terowongan yang paling gelap dalam seluruh kehidupan, itulah makam yang kosong. Dan dengan demikian hidup kita ini, kalau mau supaya dirahmati dan diberkati oleh Tuhan, kosongkanlah dirimu, kosongkanlah diri Anda, dan juga bagi saya, kosongkanlah diri dari kesombongan, kosongkanlah diri dari segala hal yang memfitnah orang, kosongkanlah diri dari hal yang menganggap remeh orang lain, dan buatlah itu menjadi suatu tempat yang menantikan pengharapan untuk selalu mau dan ingin menghargai siapa saja, memberikan kesempatan kepada orang-orang lain, kemudian memberikan apa yang ada pada diri kita, yaitu hati dan seluruh diri kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau mau bangkit dari seluruh situasi kehidupan, menurut saya itulah, dan akhirnya dalam ketaatan iman seperti itu, karena kita sungguh mengagumi karya Allah dalam diri kita, sekecil apapun itu, maka Paskah yang kita rayakan pada tahun ini akan semakin memberikan makna dan arti. Sekecil apapun itu karya pelayan kita, Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita laksanakan dengan hati penuh ketaatan, penuh kesetiaan dan penuh ketulusan, pasti akan memberikan kebahagiaan. Semoga segala yang telah kita lewati dalam kepahitan hidup dan juga hal-hal yang menjadi tantangan kehidupan, dengan menerobos semuanya itu, kita boleh bersama dengan Yesus untuk boleh bangkit dari seluruh situasi yang paling berat menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, maka kini kita akan masuk dalam pembaharuan janji baptis kita. Mari kita berdiri. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus.
supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membaharui janji baptis kita. Dengan janji itulah, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus, sungguh dengan setia dan taat. Berhubung karena kita tidak memegang lilin, maka para misioner akan mewakili kita untuk memegang lilin. Jadi, apakah saudara-saudara menolak kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan di dalam masyarakat? Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal? Saudara-saudari terkasih, inilah iman kita, dan dengan iman itulah kita senantiasa akan diteguhkan. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Amin.
yang mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Sesudah kita membarui janji baptis kita, maka mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya, maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Dengar. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan Stanley Manso Lawalata yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya dan spesial merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga saudara kami ini sungguh mengalami berkat-Mu, panjang umur, sehat selalu, serta penuh semangat, bahagia dalam memperjuangkan hidup, sukses dalam mencapai cita dan harapan. Sehingga berkat-Mu semakin melimpah boleh dialami bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, Engkau adalah gembala dan pelindung kami. Maka yang berdoa bagi anak-anak kami dalam perjalanannya untuk pergi kembali memperjuangkan hidup lewat cita-cita harapan yang akan diraihnya.
yaitu anak terkasih Anastasia dan Amanda. Semoga dalam perjalanannya untuk kembali ke tempat di mana mengejar ilmu dan cita-cita di belahan dunia di sana, Engkau Gembala utama menuntunnya dalam perjalanan sehingga kedua kami ini boleh tiba di tujuan yang selamat dan di sana senantiasa dengan kuat, penuh kesetiaan, penuh ketekunan untuk memperjuangkan cita dan harapan sehingga suatu saat mereka sungguh memperoleh cita-cita dan harapan itu untuk kebahagiaannya dan seluruh keluarga serta siapa saja yang senantiasa bersamanya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mohon anugerah rahmat berkat-Mu bagi Ferry Liang bersama dengan Li Kuisiang. Semoga dengan berkat-Mu saudara-saudara kami ini semakin menemukan kekuatan untuk semakin memperjuangkan hidup, juga terlebih mereka yang sakit dan menaruh pengharapan kepadamu, kukuatkan dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami juga membawa dalam doa-doa kami saudara-saudara kami yang telah berpulang. Freddy Tiwatu Kiong yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu, Mariana Soaeng Yosep Sijaya, Ibu Lituina Katarina Linda Gosali, Joni Sijaya, Ibu Lili Nios yang meninggal 21 Maret yang lalu, Isaias Meliangan Ngilamele Adam yang telah dipanggil 1 tahun yang lalu, Agnes Nereng, Laurentius Amun, Henrikus Theo, Lucia Depi Tokan, Anton Doni, Maria Muna, Opa Dominikus Doni, dan seluruh sanak keluarga kami. Kiranya dengan belas kasih-Mu Tuhan dan berkat kebangkitan Putra-Mu Yesus yang telah mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati, saudara-saudari kami, orang tua kami yang telah berpulang ke anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu dan menikmati perjamuan yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami semua yang masih Kau perkenankan untuk melanjutkan persiaran di dunia ini. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Sejenak di depanlah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada perayaan Paskah kita rayakan hari ini. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Kristus Jaya.
haleluya. Tuhan cahaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan penabur rahmat Bapa agar kita bahagia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan mengundang manusia masuk rumah Bapanya. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini, nah hasil dari usaha manusia baik kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah korban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan korban ini gerejamu engkau perbarui dan engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dia anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mara kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka,
untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, supaya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah kami, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal.
Ingatlah juga akan hamba-hambamu dan yang kami doakan pada kesempatan ini yang telah mendahului kami dengan metera iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil mementingkan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah gereja-Mu dengan kasih-Mu, dan dengan kasih abadi yang Engkau nyatakan, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Sesudah itu lalu ungkapan terima kasih dari panitia pembangunan, panitia Paskah pada tahun ini. Pengumuman gereja Minggu 31 Maret 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu Palma tanggal 23 sampai 24 Maret 2024 sebesar Rp28.644.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp18.170.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp14.238.000. Aksi puasa pembangunan wilayah 4 sebesar Rp1.007.000. Aksi puasa pembangunan Rukun Santo Agustinus sebesar Rp500.000. Aksi puasa pembangunan Rukun MRR sebesar Rp1.280.000. Sumbangan dari Bapak Joni Chandra sebesar Rp2 juta. Sumbangan sosial dari Rukun Santo Petrus sebesar Rp200.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan kembali dilaksanakan pada hari Sabtu 6 April 2024 pukul 20.00 WITA. Yang ketiga, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 9.00 pagi di Aula Gereja lantai 1. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 April 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilakan mengambil formulir ke kantor sekretariat. Yang kelima, bunga melambangkan sukacita dan kegembiraan. Izinkan dari tim dekorasi Kristus Raja Andalas mengucapkan limpah terima kasih kepada para donatur yang sudah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan kasih untuk perayaan Pekan Tri Hari Suci, guna memperindah gereja rumah Tuhan. Berikut donatur yang telah berpartisipasi: Cimoe, Ibu Linda, Ibu Catherine Muslim, Ibu Dr. Melinda Go, Ibu Veronica Gosal, Ibu Esta, Ibu Alicia, Ibu Imelda Wijaya dan keluarga, Nonem, Bapak Beni Sijaya, Ongadi,
Bapak Johannes Tamal, dan Ibu Sylvia Chandra T. Pengumuman tambahan, sekami Kristus Raja Andalas menjual telur Paskah di samping gereja. Diharapkan partisipasi umat sekalian. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian umat diucapkan terima kasih. Selamat malam Bapak Pastor, serta Bapak Ibu, serta adik-adik sekalian. Kami dari Panitia Natal dan Paskah pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, umat Paroki Kristus Raja Andalas, maupun yang datang dari paroki lain. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan terima kasih atas pengertian dari umat, khususnya bagi pada saat Jumat Agung dan malam Paskah yang kami panitia dengan sangat terpaksa untuk melarang Bapak Ibu membawa kendaraan pribadi karena basement kita pakai untuk umat duduk di basement, sehingga semua umat bisa nyaman dan tenang dalam merayakan Ekaristi ataupun juga beribadat pada Jumat Agung kemarin. Selanjutnya, izinkan kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada Dewan Pastoral yang telah menunjuk kami pada bulan November 2023 untuk menjadi panitia Natal 2023 dan Paskah 2024. Kami panitia ada bertiga, saya sendiri Tino Rumate, lalu ada sekretaris Caroline Alvina, dan ada bendahara Caroline Winnie. Semua anak muda yang dengan harapan anak muda juga bisa berpartisipasi langsung, jangan hanya menjadi ataupun juga jangan hanya ditempatkan di luar gereja, jadi tukang parkir lah atau jadi jaga-jaga di depan. Setidaknya anak muda juga harus bisa aktif di dalam gereja. Selanjutnya, kami panitia mau berterima kasih kepada adik-adik putra dan putri altar yang dalam minggu ini, yang dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah dan Paskah pada sore hari ini sudah memberikan banyak waktunya, sampai ada yang tidak pulang dari pagi sampai malam ada di gereja untuk mempersiapkan segalanya, dari membersihkan segala alat-alat liturgi, lalu juga mempersiapkan apa yang diperlukan untuk liturgi. Dan berbahagialah orang tua mereka yang sudah memberikan izin, yang sudah memberikan keleluasaan kepada anak-anaknya untuk menjadi misdinar, untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja ini, membantu imam dalam perayaan Ekaristi. Dan selanjutnya tentu kami berterima kasih kepada para petugas mulai dari Minggu Palma sampai dengan Paskah sore hari ini. Jadi ini adalah perayaan terakhir Paskah 2024, dan dengan demikian tugas kami sebagai panitia Natal dan Paskah berakhir pada misa sore hari ini. Kami berterima kasih pula kepada semua pihak, dari tim dekorasi yang sangat indah sekali. Bapak Ibu lihat dekornya pada malam hari ini, mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, dan juga Paskah ini di sini dan di kapel juga sebagai tempat teguran. Lalu kepada tim keamanan yang dikomandoi oleh Bapak Stephen, terima kasih banyak, dan juga dari pihak TNI Polri yang masih berjaga di bawah dan dari kelurahan. Dan terima kasih kepada semua saja yang sudah berpartisipasi aktif ataupun juga secara tidak langsung membantu kami panitia ataupun juga membantu semua tim yang ada di paroki ini dalam mensukseskan perayaan
Natal 2023 dan Paskah 2024. Tidak menutup kemungkinan Natal 2024 dan Paskah 2025 yang menjadi ketua panitia lebih muda lagi daripada saya. Jadi siap-siap anak misdinar, siapa tahu salah satu dari kalian yang jadi ketua panitia. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat Paskah, semoga sukacita dan berkat dari Tuhan selalu dan senantiasa bersama Bapak Ibu dan dapat disebarluaskan kepada rekan, kepada kenalan, kepada keluarga, semua orang yang Bapak Ibu sayangi. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya ajak kita bertepuk tangan, kita sudah bertepuk tangan duluan. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk ketua panitia. Tentu terima kasih kepada kita semua yang boleh merayakan Paskah pada tahun ini. Di bawah koordinasi Ketua Paskah, Panitia Paskah, saudara kita Tino dan teman-temannya orang muda, dan semua berjalan dengan baik. Tentu lewat itu, kalau tadi sudah disampaikan juga PPA di bawah koordinasi Bapak Randy, kemudian juga kelompok KOR yang sudah mengambil bagian, baik itu kelompok KOR Kredo orang muda dari wilayah-wilayah yang sudah mengambil bagian. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Kemudian kelompok dekorasi yang jauh-jauh sebelum pasti sudah merancang baik-baik mulai dari pekan suci sampai pada hari ini. Kelompok sound system, kelompok kolektan, keamanan, semua mengambil bagian demi lancarnya perayaan Paskah kita pada tahun ini. Dan secara keseluruhan saya melihat bahwa semua berjalan dengan baik. Dan itu karena kerjasama kita berusaha untuk menghadirkan dan memberikan yang terbaik dalam seluruh proses pelaksanaan perayaan pada kesempatan ini. Kemudian para lektor, lektris, pembaca, para pemazmur, para dirien organis, dan prodiakon, sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali kami atas nama Dewan Pastoral Paroki mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita. Moga-moga dengan semakin berpartisipasi dan mengambil bagian dalam setiap pelan-pelan kita buat, maka apa yang kita rencanakan di paroki ini sungguh berjalan dengan baik. Dan tentu di atas semuanya itu pasti banyak hal, utamanya kami sebagai pelayan, saya bersama dengan Pastor Nando, kalau ada yang kurang berkenan, juga dari Depas kepada kita semua seluruh umat, kalau ada yang kurang berkenan, kiranya mari kita saling mengingatkan akan hal itu, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan bagi kita semua, baik pada saat dan dalam perayaan maupun sebelumnya. Utamanya kepada adik-adik kami, ya seringkali kami tidak memperlihatkan simpatik karena satu pengharapan kami supaya kita lebih konsekuen dan lebih berhati-hati dan lebih semangat untuk melaksanakan tugas pelayanan kita buat. Saya kira itu. Akhirnya selamat Paskah untuk kita semua. Moga-moga dengan perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada tahun ini, kita sungguh-sungguh semakin bangkit dari seluruh situasi kita masing-masing, dan dalam kebersamaan kita boleh semakin menghadirkan yang terbaik di paroki ini, sehingga rencana-rencana kita ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Juga menyampaikan selamat Paskah dari Bapak Uskup, kedua Uskup kita, Uskup Agung dan Uskup Kojutor, serta juga Uskup Emeritus
dan seluruh staf keuskupan menyampaikan selamat Paskah kepada seluruh umat yang ada di Keuskupan Agung Makassar, utamanya yang hadir di Paroki Kristus Raja Andalas ini. Saya kira itu yang boleh kami sampaikan pada kesempatan ini, dan tetap diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, perencanaan-perencanaan kita ke depan mudah-mudahan itu boleh kita upayakan. Kota Gerbu yang rencananya sudah mau dilaporkan setiap bulan ke keuskupan, supaya itu juga menjadi perhatian kita. Ini masih akan diupayakan lagi di dalam rapat-rapat Depas ke depan. Lalu yang terakhir, kayaknya KIK menyediakan telur Paskah. Tidak tahu kalau masih, ini sudah berapa kali minta untuk diumumkan, tetapi nanti di malam terakhir ini baru diumumkan. Dan saya dengar bahwa itu sudah ada yang mengambilnya, mungkin dengan terpaksa saja karena ini dipaksakan untuk diambil karena mereka mengadakan telur Paskah pada tahun ini. Ibu-ibu KIK lalu dibagi-bagi ke beberapa kelompok yang meneruskannya kepada kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah ini Allah Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya.
Paskah untuk umat sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.